pertama ada pengertian target costing. Target costing merupakan suatu perencanaan laba dan manajemen biaya, di mana target biaya ini difokuskan pada produk, di mana target costing dibuat dan berlaku umumnya untuk produk baru dan produk di generasi berikutnya. Penentuan target costing ini dimulai oleh perusahaan, yakni dengan memahami pasar dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan kualitas produk, fitur, ketepatan waktu, serta harga. Berikutnya ada tujuan dari target costing. Yang pertama yaitu untuk mengurangi biaya. Tujuan target costing yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah biaya pembuatan produk baru sehingga perusahaan bisa meningkatkan keuntungan yang dikehendakinya. Yang kedua, untuk memotivasi karyawan. Tujuan target costing yang kedua adalah untuk memotivasi seluruh karyawan di perusahaan agar mereka juga bisa memperoleh laba target ketika dilakukannya pengembangan produk baru dengan menjalankan metode target costing di seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya yaitu karakteristik target costing. Yang pertama ada perencanaan. Karakteristik dari target costing yang pertama adalah biasa digunakan pada tahap perencanaan dan desain, sementara standar costing hanya digunakan pada tahap produksi. Selain itu, metode target costing juga lebih banyak digunakan pada tahap perencanaan dan desain. Yang kedua yaitu perencanaan biaya. Karakteristik target costing yang berikutnya bisa dilihat bahwa metode ini merupakan perkiraan biaya yang berujung pada pengurangan biaya dan bukan sebuah pengendalian biaya. Karakteristik yang ketiga yaitu orientasi perusahaan. Selanjutnya target costing juga lebih cocok digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada perakitan, di mana perusahaan tersebut membuat beraneka ragam produk dalam jumlah yang sedikit hingga sedang. Karakteristik target costing yang terakhir yaitu produksi barang. Karakteristik yang terakhir ini biasanya digunakan untuk pengendalian spesifikasi desain beserta teknik produksi barang. Maka dari itu, target costing ini biasanya akan lebih banyak berorientasi pada manajemen serta bagian teknik dibandingkan dengan bagian akuntansi. Berikutnya ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam penentuan target costing. Yang pertama yaitu menentukan harga jual untuk produk. Yang kedua, menentukan target biaya. Yang ketiga, melakukan analisis biaya fungsional. Yang keempat, menentukan perkiraan biaya produk. Yang kelima, membuat perbandingan antara perkiraan biaya dengan biaya target. Yang keenam, jika perkiraan biaya nilainya lebih besar dari yang ditargetkan, maka perusahaan harus mengulangi analisis biaya lagi dan melakukan analisis biaya fungsional. Yang ketujuh, memilih keputusan akhir yang akan diambil, serta tahapan yang terakhir yaitu melakukan manajemen biaya pada saat produksi dilakukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa target biaya atau target costing produk merupakan harga jual produk yang diharapkan lalu dikurangi dengan laba yang diinginkan dari sebuah penjualan. Intinya, biaya target adalah benar-benar sebuah ukuran dari seberapa rendah biaya yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Pengertian Theory of Constraint. Theory of Constraint merupakan sebuah istilah yang merujuk pada teori dalam dunia bisnis dan berkaitan langsung dengan proses pencapaian keuntungan atau laba, dengan melakukan identifikasi terhadap kendala yang biasanya dialami oleh sebuah perusahaan. Tujuan Theory of Constraint. Tujuan utama dari konsep teori ini adalah untuk mencapai target yang maksimal dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Caranya adalah dengan mengatasi setiap faktor, risiko, atau hambatan yang ada. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Theory of Constraint lebih berfokus pada aspek peningkatan penjualan serta laba yang harus didapat oleh sebuah bisnis untuk mempertahankan operasionalnya. Tujuannya tentu agar bisnis tersebut berhasil survive tanpa mengatasi permasalahan atau kendala yang ada. Hal ini bisa berdampak pada keuntungan atau omset yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Jenis-jenis kendala yang terdapat dalam Theory of Constraint.
terdapat dua kendala, yang pertama baik internal maupun yang kedua eksternal. Untuk internal constraint adalah sebutan untuk sebuah masalah yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan semua aspek yang ada di dalamnya. Dengan demikian, kendala inilah yang membuat hasil produksi menjadi terhambat atau tidak maksimal. Kemudian yang kedua, kendala eksternal atau external constraint yang berkebalikan dari internal. External constraint merupakan kendala yang berada dari luar perusahaan. Contohnya seperti keterbatasan jumlah supplier, bahan baku, hingga kualitas produk yang kurang konsisten sehingga dapat mempengaruhi minat dan daya beli dari konsumen. Konsep dasar manajemen constraint. Yang pertama, manajemen yang berfokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan, terbagi menjadi throughput, yaitu sebuah tingkatan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan uang atau keuntungan melalui teknik pemasaran yang tepat. Yang kedua yaitu persediaan, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku yang ada menjadi throughput melalui proses produksi yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu beban operasi, yang merupakan total seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di dalam proses mengubah persediaan menjadi output throughput. Yang kedua ada menurunkan persediaan dengan tujuan mendapatkan produk yang lebih baik. Jika kita menginginkan produksi barang dengan kualitas terbaik, mulailah untuk mengurangi atau menghentikan produksi dari produk yang sudah lama. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko di mana biasanya produk lama tersebut sudah kurang diminati oleh pasar, sehingga akan sangat berisiko tidak laku untuk dijual. Alih-alih memproduksi produk yang lama yang kurang diminati, Anda bisa menciptakan produk yang baru dengan inovasi yang lebih progresif dan impresif. Yang ketiga ada harga yang kompetitif. Dengan cara menurunkan biaya operasi dan investasi, maka margin dari tiap-tiap produk akan meningkat sehingga dapat berakibat pada penetapan harga produk yang lebih fleksibel mengikuti pasar. Harga yang kompetitif tersebut dapat tercapai bila kondisi persaingan pasar tidak memotong harga atau menetapkan harga jauh di bawah harga produk yang telah diubah oleh perusahaan. Yang keempat, ada daya tanggap perusahaan yang lebih kompetitif. Alat kompetisi yang baik adalah ketika suatu perusahaan mampu untuk mengirim produk secara tepat waktu, sehingga bisa mengurangi waktu tunggu dari produksi barang. Hal itu kemudian diharapkan bisa berakibat pada planning perusahaan yang bisa memperkirakan waktu yang harus diperlukan oleh perusahaan ketika memproduksi barang sampai di tangan konsumen. Tahapan dasar Theory of Constraint: 1. Mengidentifikasi kendala, 2. Mengeksploitasi kendala, 3. Sinkronisasi kendala, 4. Mengangkat kendala yang mengikat, 5. Evaluasi ulang terhadap tiap prosesnya. Kesimpulan Theory of Constraint: dengan berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Theory of Constraint sangat perlu dipelajari dan didalami oleh perusahaan, karena hal ini berkaitan langsung dengan penanganan kendala-kendala yang terjadi pada setiap proses yang terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 3. Pengertian Life Cycle Costing. Life Cycle Costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pemilihan bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat life cycle costing. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos. Kedua, dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Yang keempat, dengan penerapan LCC, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Kelima, dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Yang keenam, yang terakhir, mengerti latar belakang secara teori tentang time value of money dalam proses pengambilan keputusan. Komponen biaya. Total biaya dalam life cycle costing dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya hulu, terdiri dari riset dan pengembangan, desainnya
yang membuat prototipe, pengujian teknis, dan pengembangan kualitas. Yang kedua, biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga, biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengawasan, pengangkutan, contoh promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban, produk, dan dukungan kepada pelanggan.